sebelumnya itu ya saya pakai yang metode itu keluar di luar. Nah saya tuh mau pakai KB, tapi KB apa yang cocok tuh saya kan nggak tahu ya bingung. Nah terus kata tetangga saya itu kalau misalkan kayak KB kalau nggak cocok tuh bisa jadi jerawatan, gendut kayak gitu loh Bu Mida. Terus ini gimana ya? Sebelumnya ibu masih menyusui atau udah tidak ya? Masih, saya ini ASI eksklusif. Berarti tidak diselingin apapun ya? Iya. Ibu, saya akan menjelaskan dulu ya apa itu KB dan macam-macamnya. Nanti ibu bisa memilih mana yang sekiranya menurut ibu cocok. Jadi KB itu menurut WHO itu adalah tindakan yang disadari oleh suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu juga mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan dan juga mengatur jarak antara kehamilan yang pertama dan selanjutnya. Terus juga untuk mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami, dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak. Jadi jika ibu dan suaminya sudah memiliki rencana sebelumnya pengen anak berapa, itu juga bisa ditunda dulu dengan memakai KB ini. Terus KB ini memiliki manfaat, ibu. Manfaatnya itu untuk menghindari kehamilan dengan resiko yang tinggi. Salah satunya jika umur ibunya lebih dari 35 atau kurang dari 20 J. Terus untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi dalam kehamilan sampai masa KB itu banyak sekali kasus-kasus ibu bahkan bayi yang meninggal dunia. Jadi itu manfaat KB salah satunya untuk menurunkan angka kematiannya. Terus untuk meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara memprogramkan jumlah anaknya. Jadi kan untuk dananya kan sudah dipatok nih, terus untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi ibu, metode kontrasepsi itu ada 3 ya. Yang pertama metode sederhana, ada kalender. Jadi kalender ini menentukan masa subur ibu selama dipantaunya selama 6 bulan, 6 kali menstruasi. Yang kedua ini ada metode ASI. Jadi metode ASI ini ibu menyusui secara eksklusif 6 bulan tanpa selingan apapun. Yang ketiga ini senggama terputus. Jadi senggama terputus itu seperti yang ibu gunakan tadi, yang keluar di luar ya. Yang terakhir ini ada metode kondom. Jadi kondom ini memakai alat. Alatnya itu bisa dibeli di apotek atau di supermarket. Yang kedua ada metode hormonal. Jadi metode hormonal ini ada 3. Yang pertama itu implan. Implan atau susu itu biasanya dimasukkan di bawah kulit di lengan ya. Yang kedua ini pil progestin. Pil progestin ini meminum pil setiap hari. Yang ketiga ini suntik progestin. Jadi suntik progestin itu suntikannya dilakukan di bokong dan biasanya disuntikkan 3 bulan sekali. Jadi yang metode yang ketiga itu metode non hormonal. Ada IUD atau spiral yang dimasukkan di rahim dan juga ada metode operasi. Jadi metode operasi itu ada 2, operasi wanita dan juga pria. Kalau wanita itu yang dipotong saluran ke indung telurnya, kalau yang pria itu saluran sperma. Baik, jadi ibu akan memilih KB apa sih? Kalau misalkan yang KB 3 bulan itu nanti pengaruh nggak? Soalnya kan saya menyusui, terus nanti pengaruh nggak ke saya? Untuk bayinya Progestin ya? iya. Baik, saya jelaskan tentang suntik progestin ya ibu. Jadi suntik progestin itu sendiri yaitu metode kontrasepsi yang sangat efektif dan juga aman serta dapat digunakan oleh semua usia produktif. Kan ibunya tadi usianya 25 tahun ya, jadi masih termasuk usia produktif. Untuk cara kerjanya itu gimana ya Bu Ida? Baik ibu, jadi cara kerja dari suntik progestin sendiri itu melepaskan hormon yang ada dalam tubuh ibu itu, terutama hormon progesteron, untuk mencegah kematangan sel telurnya dan juga untuk mengentalkan membran serviks. Jadi nanti kemampuan sperma
termasuk keuntungannya, yaitu tidak berpengaruh pada ASI. Selain itu, juga efektif mencegah kehamilan, tidak berpengaruh pada saat berhubungan seksual, tidak mengandung hormon estrogen, sehingga tidak berdampak pada penyakit jantung, dan juga tidak terjadi pembekuan darah. Selain itu juga suntik progestin ini memiliki sedikit efek sampingnya, ya, dan dapat digunakan oleh perempuan sampai perimenopause. Dan selain itu juga untuk mencegah beberapa penyakit seperti penyebab terjadinya penyakit radang paru. Jadi terus gimana yang seperti yang dikatakan tetangga saya, katanya nanti bakal timbul jerawat, bikin gendut, itu benar nggak sih Bu Bina? Jadi timbul jerawat dan permasalahan berat badan itu tergantung pribadinya masing-masing ya Ibu. Jika Ibu cocok, itu nanti tidak akan terjadi. Kalau misalkan nggak cocok itu nanti ya seperti itu jerawat. Iya, itu bisa. Tapi nanti jika Ibu tidak cocok dengan suntik ini, Ibu bisa ganti ke metode seperti IUD, implan gitu. Ya. Soalnya saya tuh nggak mau yang setiap hari harus minum pil, terus saya nggak mau ribet Bu Bidan. Nah, nanti saya komunikasikan lagi dengan suami, terus nanti saya balik lagi ke sini. Soalnya kemungkinan saya mau ambil di suntik 3 bulan, karena kayaknya lebih enak itu ya Bu ya. Iya. Nggak mengganggu saya menyusui. Karena kalau misalkan pasang kayak IUD itu saya masih takut Bu. Kalau mau Ibu rencananya mau memakai suntik progestin ini, apakah Ibu punya riwayat tekanan darah? Nggak ada, tekanan darah saya normal. Jadi Ibu